Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardhina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah dan segala apa yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajah, berkumpul, bersilaturahim yang di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Sayyiduna Imamuna uswatuna wa qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada sahibul bait, keluarga besar Bapak Kiswadi, mudah-mudahan diberikan keberkahan, dimudahkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada ketua pengajian kita Bapak Ustaz Samsul Bahri, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Kepada para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Haji Arifin, bapak-bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kajian minggu lalu, yaitu tentang menjaga lisan, menjaga mulut atau omongan. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, muttafaq alaih. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, idza arada ahadukumul kalam fa alaihi ayufakkira qabla kalamih, fa in dhaharatil maslahatu takallam wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhara. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita ini masih ada hubungan dengan apa yang telah kita kaji minggu yang lalu, yaitu tentang menjaga lisan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan, semuanya pasti ada tanggung jawabnya. Lisan kita, yang keluar daripada lisan kita, semuanya itu akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Allah telah menjelaskan,
yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari kiamat, tashhadu alaihim alsinatuhum. Mulut-mulut akan menjadi saksi. Wa aidihim, tangan-tangan, wa arjuluhum, dan juga kaki, semuanya akan menjadi saksi bima kanu ya'malun, atas apa yang pernah mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar daripada mulut kita kecuali di sisinya ada malaikat raqibun atid, malaikat yang mengawas dan malaikat yang mencatat. Satu ucapan, satu perkataan, satu omongan yang keluar dari mulut kita, semuanya itu akan ada catatannya. Semuanya itu akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah mengingatkan kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik. Atau kalau dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, hendaklah dia diam. Maka fungsi mulut ini, fungsi lidah ini cuma dua. Falyaqul khairan au liyasmut. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, kalau kita nggak bisa bicara yang baik, hendaklah diam. Maka Rasul telah menegaskan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka hendaklah ia diam. Maka fungsi mulut kita cuma dua. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Omongan baik bisa mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, atau lisan kita, mulut kita, kita gunakan untuk menyebut nama Allah. Kita gunakan untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, atau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, atau kita gunakan untuk berselawat kepada Rasulullah. Itu maksud daripada falyaqul khairan. Untuk ingat kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa melakukan itu semua, falyasmut, lebih baik kita diam. Maka Rasulullah menegaskan, kalau kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Man somata naja. Siapa yang diam, maka ia akan selamat. Banyak hadis dan juga ungkapan-ungkapan Arab itu yang menegaskan akan pentingnya menjaga mulut atau pentingnya menjaga lisan. Ada hadis lain yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Rasul menegaskan, siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga mulutnya dan juga untuk menjaga kemaluannya, ini kata Rasulullah, siapa yang bisa menjamin, memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga mulut dan juga bisa menjaga kemaluannya, maka kata Rasul, adman lahul jannah, aku jamin baginya adalah jannah. Jadi manusia yang bisa menjaga mulutnya, manusia yang bisa menjaga kejahatan mulutnya, manusia yang bisa menjaga bahaya mulutnya, maka Rasul telah menjamin baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul juga telah menegaskan, man waqo syarro laklakihi wa qabqabihi wa zabzabihi faqad waqas syarro kullahu.
Ini ada 3 sumber bencana manusia. Ada 3 sumber bencana manusia. Yang pertama namanya lak-lak. Bahasa Arab itu lak-lakun. Lak-lak. Yang kedua ada yang namanya kobe-kob. Kobe-kobe. Ada yang 3 namanya zab-zab. Ada lak-lak, ada kobe-kobe, ada zab-zab. Ini 3 bencana bagi manusia. Siapa manusia yang bisa menjaga 3? Yang pertama lak-lak, yang kedua kobe-kobe, yang ketiga zab-zab, maka sungguh dia menjadi manusia yang selamat. Yang pertama yang bisa menjaga lak-lak. Lak-lak al-makna lisan. Siapa manusia yang bisa menjaga lak-lak atau lisannya? Manusia yang bisa menjaga lidahnya, manusia yang bisa menjaga mulutnya. Dan yang kedua kobe-kobe, batnun, manusia yang bisa menjaga perutnya. Perutnya tidak dimasuki dengan makanan atau sesuatu yang batil, sesuatu yang diharamkan. Dan yang ketiga zab-zab, menjaga kemaluannya. Kalau dia bisa menjaga 3-tiganya ini, bisa menjaga lak-lak, bisa menjaga kobe-kobe, bisa menjaga zab-zab, bisa menjaga mulut, bisa menjaga perutnya, dan bisa menjaga kemaluannya, faqad waqasyara kullah. Sungguh dia selamat dari segala kejahatan. Maka sumber bencana manusia, sumber bahaya bagi manusia, sumber mudarat manusia ada 3. Ketika ia tidak bisa menjaga mulutnya, ketika ia tidak bisa menjaga perutnya, dan ketika ia tidak bisa menjaga kemaluannya. Rasul pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar?" Ya Rasul, apakah yang membuat banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah? Ya Rasulullah, apa yang membuat banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah? Faqala Rasulullah, al-famu wal faraj. Maka ketika ditanya, Rasul menjawab, 2 yang membuat banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang pertama adalah fam, lisan, mulut. Dan yang kedua adalah faraj, kemaluan. Maka kalau kita nggak bisa menjaga mulut kita, kalau kita nggak bisa menjaga lidah kita, kalau kita nggak bisa menjaga omongan kita, itulah yang menyebabkan banyak dari kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Rasul telah mengingatkan, inna aktsara khotoya ibni Adam fi lisanihi. Inna aktsara khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam, kebanyakan dosa manusia disebabkan karena lisanihi, karena mulutnya. Maka banyak dosa manusia, banyak kemaksiatan manusia, banyak kesalahan manusia itu disebabkan karena lisannya. Lisan yang tidak bisa dijaga. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, ini hadisnya agak sedikit panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Innal abda la yatakallam bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Yang pertama, innal abda, ada seorang manusia, seorang hamba, la yatakallam bil kalimah, dia bicara dengan satu kata doang. Satu kata, satu kalimat, satu kata. Ada seorang hamba bicara dengan satu kata saja, yang mana satu kata itu bisa mendatangkan ridho Allah. Satu kata tapi bisa mendatangkan ridwanillah, bisa mendatangkan ridho Allah. Apa kata Rasulullah?
yarfa'ullahu biha darajat. Maka dengan satu kata itu Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Coba kita perhatikan. Satu kata, yang mana satu kata kalau kita ucapkan bisa mendatangkan ridho Allah. Dengan satu kata itu maka Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Misalnya kita dikasih sakit, alhamdulillah. Ketika dikasih sakit, alhamdulillah. Kadang-kadang kita kasih sakit gimana? Sakit mulu. Baru sekali sakit udah sakit mulu. Puyeng gua sakit mulu. Satu kata aja. Ketika sakit, alhamdulillah. Ya Allah. Mungkin satu kata itu bisa mengangkat kita setinggi-tingginya. Ketika dikasih hujan, alhamdulillah, barokah turun. Itu satu kata bisa mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jadi jangan meremehkan kata alhamdulillah ya Allah sakit. Alhamdulillah ya Allah hujan lagi. Biarin dah nggak bisa kemana-mana. Yang penting berkah hidup. Bisa memberikan kesuburan kepada bumi. Tanah bisa jadi subur lagi, seger lagi udara. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu bisa mendatangkan ridha Allah. Dan itu dengan kata alhamdulillah bisa ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Padahal yang kita ucapkan cuma satu kata alhamdulillah. Wa innal abda la yatakallam bil kalimah. Ada seorang hamba berkata dengan satu kata min sakhatillah. Tapi satu kata itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Bisa mendatangkan kemarahan Allah, murkanya Allah. Apa yang terjadi? Yahwi biha fi jahannam. Maka dengan satu kata itu ia akan dicelupkan masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Satu kata mendatangkan kemurkaan Allah, kemudian satu kata itu menjerumuskan ia, mencelupkan ia masuk ke dalam neraka jahanam. Dikasih hujan, hujan mulu, kagak bisa kemana-mana. Dikasih hujan kesel, dikasih hujan marah, hujan mulu sih, gimana sih hujan mulu ini? Dikasih sakit, aduh sakit, gimana sakit mulu? Naudzubillah. Satu kata bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan bisa membuat kita masuk ke dalam neraka jahanam. Padahal yang diucapkan cuma satu kata. Kita pernah dengar itu kemarin ada artis siapa tuh nantangin masuk neraka. Gua nggak mau masuk surga, di neraka enak, bisa ngadain pesta. Naudzubillah min dzalik. Ini omongan gimana? Gua nggak ada niat masuk surga, di neraka enak, bisa ketemu artis terkenal, bisa ngadain pesta. Naudzubillah. Ini satu kata, bukan satu kata lagi itu. Nantangin neraka berapa kalimatnya? Gua udah nggak mau niat masuk surga, enakan di neraka, bisa ketemu artis terkenal, bisa ngadain pesta. Naudzubillah. Ini bukan satu kata lagi, berapa kalimat yang diucapkan. Itu satu kata saja bisa mendatangkan kemurkaan Allah, bisa membuat ia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan mulut yang kita miliki. Semuanya pasti akan ada tanggung jawabnya. Satu kata yang kita ucapkan, satu kalimat yang kita sampaikan, semuanya itu pasti ada tanggung jawabnya. Kita ngajak kebaikan, kita ngumumin untuk baca apa? Kita ngumumin untuk banyak yang bersedekah. Itu semuanya pun pasti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Idza arada ahadukumul kalam falaihi ayufakkiru qabla kalami." Idza arada ahadukumul kalam falaihi ayufakkiru qabla kalami. Fa in zaharatil maslahatu takallam. Wa in syakka lam yatakallam hatta tadhara. Ini kata Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Apabila salah satu di antara kita ingin bicara, ingin ngomong, ingin menyampaikan suatu pendapat, ungkapan, falaihi ayupakiro, maka hendaklah ia memikirkan qabla kalamihi, sebelum ia bicara. Sebelum dia ngomong, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Fa in zaharatil maslahah takallam.
apabila ucapannya itu mengandung maslahat, apabila ucapannya itu mengandung manfaat, ada kebaikan, baik kebaikan buat dirinya atau kebaikan buat orang lain, takalam, maka hendaklah ia bicara. Jadi sebelum kita ngomong, kita pikirin dulu sebelum kita ngomong. Apabila kata tersebut mengandung maslahat, manfaat, kebaikan, silakan kita ungkapkan, kita ucapkan. Wa in syakka, apabila dia ragu, lam yatakalam, janganlah dia ngomong hatta tazhara, sehingga jelas maslahatnya. Jadi kita itu jangan ngomong sebelum kita tahu maslahatnya. Apabila omongan itu baik, ungkapin, ucapin. Tapi apabila omongan kita, ucapan kita tidak baik, baik buat kita, baik buat yang dengerin ucapan kita, maka janganlah diucapkan omongan tersebut. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi sebelum kita ngomong, sebaiknya kita pikir dulu apa yang akan kita ucapkan. Apabila ada kemaslahatan di dalamnya, apabila mengandung manfaat, ada kebaikan, silahkan kita omongin. Apabila tidak ada kebaikannya, maka jangan sampai kita ungkapkan ucapan tersebut. Maka kita sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita selalu menimbang-nimbang apa yang akan kita ucapkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan, innaka lam tazal saliman masakatta, fa iza takallamta kutiba laka au alaika. Innaka lam tazal saliman, kamu akan selamat masakatta, selama kamu diem. Innaka lam tazal saliman masakatta, kamu akan selamat selama kamu diem. Faiza takallamta, apabila kamu sudah ngomong, kutiba laka, maka akan dicatat untuk kamu, kutiba laka au kutiba alaika. Yang positif dicatat, yang negatif juga dicatat. Yang maslahat, yang ada kebaikannya dicatat. Yang ada mudaratnya juga dicatat. Jadi setiap ucapan itu semuanya ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah menjelaskan, kullu kalami ibni Adam alaihi lalahu. Coba kita pikirkan ini. Kullu kalami ibni Adam alaihi lalahu. Pada hakikatnya setiap ucapan manusia itu mengandung negatif, mengandung mudarat, mengandung sesuatu yang bahaya. Lalahu, tidak ada baiknya. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita omongkan, setiap yang kita sampaikan, itu semuanya mengandung bahaya, mengandung mudarat, tidak ada baiknya. Kemudian kata Rasul, kecuali tiga. Nah, tiga ini yang membuat kita selamat dalam berucap. Apa yang tiga itu? Illa amron bima'ruf, au nahyan an munkarin, au zikron lillahi ta'ala. Subhanallah. Jadi ada tiga ini. Pada hakikatnya, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita omongkan, setiap yang kita sampaikan, itu semuanya mengandung mudarat atau bahaya. Kecuali tiga. Yang pertama, amron bima'ruf. Ucapannya itu mengajak, ajakan untuk berbuat baik. Yuk kita sholat, yuk kita ke musholah, yuk kita ngaji. Omongannya mengajak kepada kebaikan, itu selamat. Yang kedua, nahyan an munkarin, mencegah daripada kemungkaran, mencegah daripada kemaksiatan, itu pun selamat. Yang ketiga, au zikron lillahi ta'ala, lisannya selalu menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan banyak menyebut nama Allah. Maka tiga inilah yang membuat ucapan kita selamat. Selain yang tiga, semuanya mengandung hal yang negatif. Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan banyak menyebut asma Allah. Maka selain yang tiga, kata Rasulullah, itu hanya akan mendatangkan mudarat. Itu hanya akan mendatangkan dosa dan juga hal yang negatif buat kita. Maka kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah,
sebelum kita bicara, timbang dulu apa yang akan kita ucapkan. Apabila ada maslahatnya, apabila ada manfaatnya, apabila ada kebaikannya buat kita atau orang banyak, maka silahkan kita ucapkan. Karena semua ucapan itu pasti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah maha mengawasi apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada yang mau nanya?